الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan bersyukurlah kita karena kita bisa menggunakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Agung Semarang, Kauman Semarang yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kiranya kita dapat dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa, sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari Marni, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, sudah menjadi sunnatullah bahwa dalam struktur sosial kemasyarakatan ada kelompok yang kaya dan ada kelompok yang miskin. Orang yang kaya adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan secara berlebih. Sementara orang miskin adalah orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau kurang di dalam kemampuannya di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan itu bisa berbagai macam sebabnya. Ada sebab yang bersifat natural atau alamiah, ada yang bersifat kultural, budaya, ada juga yang bersifat struktural. Islam mengajarkan kepedulian yang kaya itu kepada yang miskin. Banyak sekali ajaran Islam yang berkaitan dengan itu, baik yang sifatnya umum maupun yang sangat khusus. Yang bersifat umum misalnya firman Allah yang menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
dan saling tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan juga takwa. Ada ajaran Al-Quran yang sangat khusus yang terkait dengan kepedulian sosial ini. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang-orang yang kaya itu terdapat hak tertentu bagi orang yang meminta-minta maupun al-mahrum. Al-mahrum itu adalah orang yang sebenarnya miskin, dia butuh dibantu, tetapi dia tidak meminta bantuan karena dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, menjaga iffahnya. Dan orang-orang seperti ini sesungguhnya banyak di masyarakat kita. Miskin tapi tidak meminta-minta karena menjaga kehormatan dirinya ini. Dari sinilah maka kemudian lahir konsep-konsep dalam Islam itu seperti zakat. Lalu kemudian ada konsep yang lain, infak, sedekah, dan juga termasuk ibadah kurban yang kemarin baru saja kita lakukan. Semua ibadah maliyah itu tidak lain adalah merupakan bentuk perwujudan dari kepedulian sosial dari orang yang kaya kepada orang yang miskin. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, lebih dari itu, sesungguhnya kalau kita melihat ibadah-ibadah yang ada di dalam ajaran Islam itu juga mengandung ajaran tentang kepedulian sosial ini. Ibadah salat misalnya. Ibadah salat itu meskipun ibadah yang sifatnya individual, vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sesungguhnya juga mengandung dimensi sosial yang dalam. Sebagaimana kita ketahui, ibadah salat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salam itu membaca assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Tentu saja membaca salam ketika sholat itu lalu tidak hanya kemudian berhenti sekedar membaca salam ya, dan juga tidak sekedar dimaknai secara verbal, tetapi ketika mengucapkan assalamualaikum ke kanan dan ke kiri sehabis sholat itu hendaknya kita maknai kita harus menebarkan salam. Salam dengan makna keselamatan, salam dengan makna kedamaian, salam dengan makna kesejahteraan. Artinya apa? Orang setelah selesai sholat itu mestinya dia menebarkan keselamatan, menebarkan kedamaian, menebarkan kesejahteraan kepada orang-orang yang ada di kanan kirinya, di sekelilingnya. Seorang muslim tidak boleh dia hanya selamat sendiri. Di samping selamat sendiri, dia juga dituntut untuk bisa menyelamatkan orang lain. Seorang muslim tidak boleh hanya sekedar bisa damai sendiri. Seorang muslim dituntut untuk juga bisa mendamaikan orang lain. Seorang muslim tidak hanya boleh sekedar sejahtera sendiri, tetapi dia dituntut juga untuk bisa mensejahterakan orang lain. Jadi sekali lagi, sholat memiliki makna kepedulian sosial yang luar biasa sesungguhnya. Ibadah puasa ini juga merupakan ibadah yang sifatnya individual, vertikal. Bahkan yang tahu kita berpuasa dan tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi lagi-lagi ibadah puasa ini juga memiliki dimensi sosial yang dalam. Kita semua tahu yang namanya puasa itu disunnahkan juga dengan memberikan sedekah. Terutama sekali sedekah yang berupa memberikan makan berbuka bagi orang lain, terutama yang miskin. Dan kita juga semua tahu di akhir puasa Ramadan itu kita diperintahkan untuk membayar zakat fitrah. Itu artinya apa? Itu artinya juga bahwa melekat di dalam ajaran puasa itu ajaran kepedulian sosial. Karena apa? Memberikan makan berbuka, memberikan zakat fitrah itu juga untuk orang-orang yang miskin. Lalu ibadah haji. Haji itu meskipun sifatnya lebih bersifat badaniyah dan maliyah tentu saja ya, itu pun juga mengandung dimensi sosial. Kita semua tahu di dalam haji itu ada denda, terutama sekali bagi orang haji yang mengambil haji tamattu, itu ada damnya. Dam itu juga berupa hewan kambing yang harus disembelih dan dibagikan juga untuk dimakan orang-orang miskin. Nah, lebih-lebih ibadah zakat ya, yang memang itu didesain khusus untuk memberikan harta sebagian yang dimiliki orang kaya itu kepada fakir miskin dan yang berhak lainnya. Termasuk ibadah kurban yang baru saja kemarin kita lakukan itu juga menyembelih kambing, sapi, kerbau atau binatang ruminansia yang lain yang kemudian dibagikan untuk dinikmati baik sendiri maupun lebih-lebih bagi orang-orang yang fakir. Jadi kesemua ibadah yang ada di dalam Islam itu tujuannya agar supaya harta yang dimiliki oleh orang kaya itu lalu kemudian tidak beredar terus hanya di lingkungan orang-orang yang kaya itu. Kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai harta itu hanya berputar di kalangan orang-orang yang kaya saja. Dengan itu semua tadi itu dimaksudkan agar supaya yang namanya harta itu kemudian bisa merata, dinikmati juga oleh orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau orang-orang yang kaya itu punya kepedulian sosial yang tinggi, mau membayar zakat, mau berinfak, bersedekah, berkorban, ya, dengan semestinya ya, itu diharapkan kemudian lahir apa yang disebut dengan kesejahteraan sosial dan juga keadilan sosial. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, sebaliknya kalau orang tidak punya kepedulian sosial itu sangat diancam oleh Islam. Islam memandang orang yang tidak punya kepedulian sosial itu sebagai pendusta agama. Sebagaimana yang tadi ayat Al-Quran yang saya bacakan di awal khutbah surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan agama itu? Orang-orang yang mendustakan agama tidak lain adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, orang-orang yang tidak mendorong orang lain agar supaya memberikan makan kepada fakir miskin. Jadi naudzubillah min dzalik, orang-orang yang tidak punya kepedulian sosial itu sekali lagi dinilai oleh Allah sama dengan pendusta agama. Mudah-mudahan
Kita semua oleh Allah dijadikan sebagai orang-orang yang punya kepedulian sosial, sehingga dengan begitu kita bisa berkontribusi bagi penciptaan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dan dengan begitu pula insya Allah kita terhindar dari cap yang diberikan oleh Allah sebagai pendusta agama itu. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal amin al-faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimat wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله